Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Mungkin dia bisa nanya bolak-balik harokat Terima kasih, seperti Bapak. pada surat Assalamualaikum An-Nisa warahmatullahi wabarakatuh. 164. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam acara live interaktif program Jalan Lurus dengan tema akidah bersama Ustadz Dr. Abdullah Roy hafizahullah ta'ala. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair. Masyaallah. Yakumullah. Dan insyaallah kita akan bersama kita 60 menit ke depan. Ustadz Abdullah Roy akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemirsa, baik melalui telepon maupun pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui media. Untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, langsung saja kami persilahkan Ustadz Abdullah Roy untuk membuka dengan nasihat pembukaan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal di malam hari yang berbahagia ini dalam acara yang kita berharap semoga Allah SWT memberkahi. Pada kesempatan kali ini yang ingin kita sampaikan bahwasanya di antara keutamaan akidah dan buah dari mempelajari akidah Islamiyah yang benar, yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf, bahwa akan ada di sana buah-buah yang indah yang bisa dipetik dari seseorang mempelajari akidah yang benar ini. Karena akidah ini adalah akidah yang kokoh. Ya, kalau sudah masuk ke dalam hati seseorang, maka ini akan membuahkan banyak hal. Dari akidah yang kuat inilah akan muncul semangat untuk beribadah. Karena orang yang mempelajari akidah, mempelajari tentang nama dan juga sifat Allah, maka akan menjadikan dia semangat dan terus semangat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan istiqamah di atas perintah Allah. Demikian pula orang yang kuat akidahnya akan menjadikan dia takut untuk mendolimi manusia, karena dia tahu bahwasanya kelak akan ada hari akhir, di sana ada hisab. Orang yang mendolimi akan diambil perhitungannya oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga kalau ini menancap kuat di dalam hati seseorang, tidak akan bermudah-mudahan dia di dalam mendolimi manusia, sehingga dia menjadi orang yang berakhlak mulia, ya, dan tidak bermudah-mudahan di dalam berbuat kezaliman baik kepada keluarga, kepada tetangga, kepada masyarakat, dan juga kepada manusia. Ini menunjukkan tentang bagaimana peran akidah dalam membina ibadah umat dan juga akhlak umat. Allah SWT mengatakan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah SWT membuat sebuah permisalan, sebuah kalimat yang tayyibah, ya, sebuah kalimat yang indah, yang baik. Dan jadi maksud adalah kalimat la ilaha illallah itu seperti pohon yang indah, pohon yang baik.
Bagaimana pohon yang baik? Pohon yang akarnya ya kokoh di dalam bumi dan ya cabangnya ini menjulang ke atas. Ini adalah permisalan ya akidah yang kokoh di dalam hati seseorang. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Maka pohon tersebut akan membuahkan hasilnya dalam setiap waktu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan bahwasanya akidah yang kokoh yang sudah menancap kuat di dalam hati seseorang ini akan memberikan buahnya, baik berupa ibadah yang terus-menerus dilakukan oleh seseorang maupun juga akhlak yang mulia kepada manusia. Nah, ini semua menunjukkan tentang pentingnya kita mempelajari akidah Islamiyah, tentunya yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, jazakumullah. Ya, barakallahu fiik. Baik, kami persilahkan pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, silahkan menghubungi nomor 0331 544 6087. Kami ulangi 0331 544 6087. Dan kami ingatkan bagi pemirsa yang menelpon agar mengecilkan volume televisinya agar tidak mengganggu suara. Baik, kami persilahkan dan sambil menunggu penelpon kita bacakan pertanyaan sudah masuk, Ustaz. Ya. Pertanyaan dari saudara Fahril Fazrian Sandi di Sukabumi. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya tentang seorang muslim. Dia menunaikan sholat 5 waktu Ya. dan dia juga menunaikan puasa Ramadan, dan kesehariannya diliputi dengan ketidaksadaran tentang apa yang dilihat dan apa yang didengar. Tetapi dia sekarang sedang sakit dan terjadi adu mulut dengan orang tuanya karena hawa nafsunya, dan dia juga emosi karena sedang sakit. Lalu dia mengeluarkan kata-kata yang tidak sepenuhnya dia sadari. Perkataannya adalah, saya tidak punya kepercayaan. Bagaimana status orang tersebut? Ya. Mungkin sekarang sedang stres dan terganggu pikirannya sehingga tidak sepenuhnya menyadari apa yang dia ucapkan, dan keluarlah kata-kata yang arahnya adalah kekufuran. Saya tidak mempunyai kepercayaan. Bagaimana hukumnya? Baik. Pertanyaan dari saudara Fahril di Sukabumi. Ada seorang muslim yang beliau menjaga sholat dan juga puasanya, alhamdulillah. Kemudian sekarang dalam keadaan sakit dan pernah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu cekcok dengan orang tuanya, sehingga dia mengeluarkan sebuah ucapan yang intinya ya dia tidak meyakini atau ya tidak meyakini kebenaran agama apapun, mungkin maksudnya demikian ya. Itu dengan ucapannya tidak memiliki kepercayaan. Bagaimana hukum orang tersebut? Kita katakan bahwasanya ini adalah tentunya secara asal perbuatan ucapan yang merupakan ucapan kekufuran. Ya, seseorang mengatakan saya tidak memiliki kepercayaan, berarti termasuk di antara yang dia nafikan adalah kepercayaan yang benar. Ya, kepercayaan yang benar, yaitu tidak meyakini adanya Allah, tidak meyakini adanya Rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jal. Maka tentunya ini adalah sebuah kekufuran yang kita tidak ragukan lagi yang demikian. Kalau memang ini diucapkan dalam keadaan seseorang tidak sadar, ya dalam keadaan dia tidak berakal, seperti orang yang gila misalnya, atau anak kecil yang belum balik misalnya, maka ini sebagaimana sabda Nabi SAW, Innallaha tajawaza an ummatil gimana hadisnya?
rufi al-qalamu an thalath. Ya, diangkat pena ini dari 3 golongan. Termasuk diantaranya adalah anil majnun hatta ya'qil. Dari orang yang gila sampai dia berakal kembali. Dan beliau juga menyebutkan dari anak kecil sampai dia balik. Menunjukkan bahwasanya mereka ini adalah orang yang diangkat darinya pena. Artinya tidak ditulis dosa meskipun apa yang dia ucapkan adalah sebuah dosa atau bahkan sebuah kekufuran. Dilihat, kalau memang dia dalam keadaan tidak sadar, ya dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan dia ya majnun, ya orang gila misalnya, maka ini jelas dia mendapatkan udzur sebagaimana dalam hadis ini. Cuma kalau masih dalam keadaan sadar, ya dan dia mengucapkan ucapan yang demikian dalam keadaan sadar, tidak ada yang memaksa, maka kalau seseorang ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, ya dan ingin kembali memperbaiki imannya, maka adalah dia memperbaharui syahadatnya. Ya karena ini ucapan yang kufur kalau diucapkan oleh seseorang dalam keadaan sadar, ya ini bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Maka nasihat ana, hendaklah dia memperbaiki dan memperbaharui kembali syahadatnya. Dan Nabi SAW mengatakan, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa itu seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakumullah. Baik, demikian jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh saudara Fahril Fazrian dari Sukabumi. Semoga bisa difahami dan baik dan bisa diambil manfaatnya oleh seluruh pemirsa Fatwa TV yang sedang menyaksikan. Baik, kami persilahkan kepada pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon. Silahkan menghubungi nomor 0315446087, ya. Dan jangan lupa untuk mengecilkan volume televisinya agar tidak mengganggu sambungan telepon. Baik, sudah ada panggilan yang masuk. Ya. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silahkan dengan Bapak siapa di mana? Dari Pak Aswan di Bengkulu, Pak. Baik, silahkan. Pak, Pak Azwan di Bengkulu, silahkan. oh gini Pak ya, bagaimana caranya kita itu meminta maaf kepada orang tua kita yang sudah meninggal kalau kita ada salah gitu Pak ya? Baik. Nah, Pak. Baik. Ya. Bapak Azwan di Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana cara kita meminta maaf kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, padahal kita mungkin dulu pernah mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati orang tua. Maka yang bisa kita lakukan ya banyak mendoakan. Ya, banyak mendoakan untuk kedua orang tua kita dengan kebaikan. Dan orang yang sudah meninggal dunia, yang paling mereka tunggu adalah doa. Karena untuk amal soleh mereka sudah terputus. Nabi SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min thalath. Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Ya, termasuk di antaranya adalah wa waladin soleh yad'u lahu. Ya, seorang anak yang soleh yang mendoakan dirinya. Syahidnya di sini terputus amalannya. Ya, sehingga yang sangat diharapkan adalah tentunya doa orang yang masih hidup. Nah, yang tentunya yang dekat dengan orang tua, yang masih ingat kepada orang tua kita, ya biasanya anak-anaknya. Untuk orang yang jauh dari orang tua kita, biasanya mereka ya mungkin ingat sebentar setelah meninggalnya orang tua kita, tapi setelah sebulan, 2 bulan mereka punya kesibukan sendiri yang mereka kebanyakan melupakan. Nah, siapa yang masih ingat kepada orang tuanya? Ya anak-anaknya. Ya, oleh karena itu di sini kita mengetahui pentingnya doa orang tua, yang mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan di antara doa yang paling bagus dipanjatkan oleh seseorang ya kepada Allah untuk kebaikan orang tuanya adalah doa dengan rahmah, kasih sayang, dan juga doa dengan ampunan.
Ya, doa dengan kasih sayang dan doa dengan ampunan. Seperti misalnya seseorang mengatakan, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi aku di waktu masih kecil. Maka seseorang banyak mendoakan orang tuanya. Kalau memang beliau sudah meninggal dunia, apalagi kita merasa dulu masih banyak kekurangan dan seterusnya, dan semua kita demikian. Ya, maka dalam keadaan demikian adalah dia memperbanyak doa yang baik untuk kedua orang tuanya. Disebutkan di dalam sebuah hadis, akan didatangkan di hari kiamat seorang orang tua yang dia masuk ke dalam surga dan ternyata dia mendapatkan derajat yang tinggi di dalam surga. Sementara dia merasa di dunia dahulu bukan termasuk orang yang rajin di dalam beribadah, sehingga dia bisa mendapatkan derajat yang tinggi ini. Sehingga kemudian orang ini bertanya, ya, dari mana aku bisa mendapatkan derajat yang tinggi ini? Kemudian dikatakan kepada beliau, bistighfari waladikalak. Istighfari waladikalak. Ini semua adalah karena sebab istighfar anak-anakmu untukmu. Tingginya derajat yang engkau dapatkan sekarang ini adalah karena istighfar yang dilakukan anak-anakmu untukmu. Nah, tentunya kita ingin ya orang tua kita ditinggikan oleh Allah derajatnya. Ya, berdasarkan hadis ini, di antara apa yang bisa kita lakukan untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia adalah kita memohonkan ampun untuk mereka. Ya, mengatakan Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita cari waktu yang mustajab, misalnya ketika dalam keadaan sujud atau dalam keadaan di sepertiga malam yang terakhir. Ya, kita perbanyak doa untuk kedua orang tua kita. Kemudian yang selanjutnya, kita bisa melakukan amalan-amalan yang bisa sampai kepada mereka. Contoh misalnya wakaf. Kalau kita memang punya kelebihan harta, kita wakafkan ya sebagian harta kita di jalan Allah dengan niat pahalanya adalah untuk kedua orang tua kita. Ya, mungkin untuk masjid, mungkin untuk pondok pesantren, mungkin ya untuk perkara-perkara yang bisa digunakan ibadah oleh kaum muslimin. Ya, maka diharapkan ini akan bermanfaat dan termasuk bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Baik, demikianlah jawaban atas pertanyaan saudara Azwan dari Bengkulu. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa diambil manfaat oleh seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Baik, sudah ada penelpon yang menunggu. Ya. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Abu Runa dari Jakarta. Siapa? Abu Runa. Baik, Iya. silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, Ya. sekarang ini viral tentang adanya virus corona, Ustaz. Ya. Lalu viral juga ada gerakan menolak untuk berjabat tangan sesama. Nah, ini kan yang Ana tahu ada hadis sahih bahwa ketika dua orang muslim bertemu, maka ketika kita berjabat tangan kan berguguran dosa. Ya. Lalu dengan adanya viral gerakan menolak penjabat tangan dari seorang muslim, apakah dan dia menyangkalnya bahwa di situ tidak bisa dilakukan sekarang, apakah itu sudah keluar dari sudah dinyatakan kufur, Ustaz? Ya. Baik, pertanyaan dari Abu Runa di Jakarta tentang apa yang tersebar sekarang atau viral akhir-akhir ini tentang gerakan menolak untuk berjabat tangan gitu ya, disebabkan karena sedang marak ya adanya virus corona ini. Kita katakan bahwasanya seorang muslim yang menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan juga Rasul. Berjabat tangan ini adalah termasuk syariat di dalam agama kita dan disebutkan dalam hadis
tidak ada seorang atau dua orang muslim yang bertemu kemudian saling berjabat tangan satu dengan yang lain kecuali akan berguguran dosa keduanya. Ya, selama masih dalam keadaan berjabat tangan. Ini menunjukkan bahwasanya berjabat tangan ini adalah sesuatu yang disunahkan oleh Nabi SAW. Dan dia bukan perkara yang wajib. Ya, bukan perkara yang wajib. Maka yang bisa kita katakan, ya kita yakini bahwa ini adalah disyariatkan. Ya, disyariatkan di dalam agama kita, dan dia bukan perkara yang wajib sehingga kalau seseorang tidak berjabat tangan dikatakan dia berdosa misalnya. Kemudian apa yang ditanyakan di sini, bagaimana dengan gerakan, ya, gerakan untuk menolak berjabat tangan. Allahu a'lam, kalau memang di antara ya cara penularan virus ini adalah memang dengan cara seperti itu, ya, yaitu dengan berjabat tangan bisa misalnya menular. Kalau memang benar, ya maka untuk sementara kalau memang ya dianjurkan untuk tidak berjabat tangan terlebih dahulu, anak kita tidak masalah yang demikian. Ya, yang penting jangan sampai dia mengingkari itu adalah sebuah syariat. Keyakinan kita bahwa itu adalah sebuah syariat di dalam agama Islam harus tetap ada. Cuma untuk sementara ini karena berdasarkan satu sebab sehingga sementara ini menjauhkan diri terlebih dahulu dari berjabat tangan dengan orang lain. Anak kira tidak masalah yang demikian. Yang sampai bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam kalau sampai meyakini itu bukan syariat, padahal sudah tahu itu adalah syariat Allah. Ya, ini yang membahayakan akidah seseorang. Jadi yang dilakukan hanya sementara saja. Kalau memang sudah selesai, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah segera mengangkat ujian ini. Ya, kemudian kembali ya keadaan normal dan orang bersalaman dengan orang lain seperti biasa, maka saya kira tidak masalah yang demikian. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan. Demikian jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Abu Runa di Jakarta. Semoga bisa dipahami dan baik, dan bisa kita ambil manfaat bagi kita seluruh pemirsa yang sedang menyaksikan. Dan kami persilahkan pemirsa yang ingin bertanya, silahkan menghubungi nomor 0331 544 6087 untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz. Sambil menunggu penelpon, bisa kita baca pertanyaan yang sudah masuk. Ya. Dari saudari Riani, Jawa Tengah. Ya. Saya pernah diajak teman untuk mendatangi orang pintar, ya, katanya adalah orang pintar, supaya saya cepat mendapatkan jodoh. Saya nggak enak untuk menolak, karena saya lagi nginap di rumah dia. Dari orang pintar tersebut dikasih bacaan-bacaan yang nggak pernah saya amalkan, seperti disuruh orang itu nggak pernah saya amalkan apa yang disuruh oleh orang tersebut, dan kertas yang dia berikan pun saya buang. Apakah saya sudah termasuk berpaling dari Allah? Ya. Pertanyaan dari saudari Riani yang ada di Jawa Tengah, apa yang sudah pernah dilakukan berupa mendatangi orang pintar, ya, atau dukun, kemudian dia melakukan itu karena saat itu sedang menginap di rumah teman dan diajak oleh yang punya rumah untuk mendatangi dukun tersebut, dan ternyata diberikan di sana amalan-amalan, ya, bacaan-bacaan supaya cepat mendapatkan jodoh katanya. Sementara dia sendiri dari pertanyaan tersebut, ya, tidak mengamalkan bacaan-bacaan tadi, bahkan kertasnya dibuang tadi, ya, katanya. Baik, pertama yang perlu kita ingatkan bahwasanya mendatangi dukun di dalam Islam, dukun dengan nama apapun yang masyarakat memberi nama dukun tadi, baik dinamakan dengan orang pintar atau paranormal, yang jelas yang namanya dukun ini
di antara ciri mereka mengaku mengetahui ilmu yang gaib. Ya, mengaku mengetahui ilmu yang gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, dengan cara apapun. Maka dalam Islam ini perkara yang sangat berbahaya, disebutkan di dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata arrafan fa sa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima darinya salat selama 40 hari, yaitu 40 hari 40 malam maksudnya. Ya, ini menunjukkan tentang besarnya dosa mendatangi dukun. Sampai pahala sholat 5 waktu selama 40 hari. Dan pahala sholat 5 waktu selama 40 hari ini adalah pahala yang sangat besar. Yang sholat 5 waktu ini adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Dan kalau itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, berarti pahalanya paling besar. Sebagaimana dalam hadis, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Tidaklah hambaku bertaqarrub, mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang sudah aku wajibkan atasnya. Ya, dilakukan 5 kali dalam sehari. Tentunya ini menunjukkan besarnya pahala sholat 5 waktu ini. Dan dia adalah rukun Islam yang kedua setelah 2 kalimat syahadat. Dan ini dilakukan selama 40 hari. Kita bisa tidak bisa membayangkan bagaimana besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang menjaga sholat 5 waktu ini selama 40 hari. Namun ternyata ya, ketika seseorang melakukan dosa yang satu ini, yaitu mendatangi dukun, hanya sekedar dia bertanya, maka sholat selama 40 hari tadi tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, karena dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Ini menunjukkan tentang bahayanya orang yang mendatangi dukun hanya sekedar bertanya, maka demikian hukumannya. Di dalam hadis yang lain, bagaimana kalau dia bertanya dan dia membenarkan? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata kahinan fasa'alahu an syai' fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi seorang dukun, bertanya kepadanya tentang sesuatu, kemudian membenarkannya, maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat bahwa tidak ada yang mengetahui ilmu yang gaib kecuali Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Ketahuilah, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahui baik di langit maupun di bumi perkara yang gaib kecuali Allah. Ketika dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tadi, ya, maka dia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalamnya ada kabar dari Allah bahwasanya tidak mengetahui ilmu yang gaib kecuali Allah. Ya, ini menunjukkan tentang besarnya perkara ini. Dan para ulama berselisih pendapat apakah kufur di sini adalah kufur yang asghar, yang kecil, atau kufur yang besar. Ya. Tapi ini menunjukkan baik itu adalah kufur yang kecil maupun kufur yang besar, menunjukkan tentang bahayanya perkara ini. Sehingga lain kali, ya, meskipun itu adalah teman kita sendiri atau kita nginep di rumahnya atau karena yang lain, kalau diajak ke dukun jangan kita mau. Jangan ada alasan tidak enak. Lebih tidak enak kepada Allah daripada tidak enak kepada manusia. Ya, kalau kita memiliki rasa tidak enak kepada manusia, kemudian akhirnya kita melanggar larangan Allah, maka ini adalah tercela di dalam Islam. Ya, dan ini adalah termasuk takut yang dilarang yang demikian. Takut kepada makhluk yang menjadikan kita kemudian meninggalkan apa yang Allah perintahkan dan itu adalah wajib, atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah.
Allah SWT mengatakan innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu adalah syaitan yang ingin menakut-nakuti orang-orang yang beriman terhadap wali-wali syaitan. Fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, dan hendaklah kalian takut kepadaku saja, itu kepada Allah. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Ya, ini termasuk lemah iman. Ya, termasuk lemah iman orang yang mengikuti manusia di dalam perkara yang menjadikan Allah SWT marah dan murka. Ya, dan apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kalau apa yang sudah berlalu, biarlah dia berlalu, dan sekarang yang bisa kita lakukan adalah bertaubat dengan taubat yang nasuha. Yang jelas harus ada penyesalan. Kemudian yang kedua, kita tinggalkan, ya, dan alhamdulillah tadi katanya bacaan tidak diamalkan, dan kertas yang dikasih sudah dibuang. Kemudian yang ketiga, tentunya kita bertekad kuat di masa yang akan datang untuk tidak melakukan itu kembali, apapun yang terjadi. Maka kalau sudah terpenuhi 3 syarat tadi, semoga Allah SWT mengampuni. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Demikian jawaban atas pertanyaan dari saudari Riani di Jawa Tengah. Semoga bisa dipahami dengan baik, dan kita para pemirsa yang sedang menyaksikan bisa mengambil manfaat darinya. Dan sudah ada telepon yang masuk, kita angkat saja. Ya. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Robi di Lampung. Baik, silahkan. Ya, jadi gini, Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi saya mau nanya Ustaz, saya kan 3 tahun ini penglihatan saya nikmatnya di Ya, Terputus. baik. Qadarullah. Baik, sambungannya terputus, dan kami persilahkan kepada pemirsa berikutnya yang ingin bertanya. Silahkan menghubungi nomor 0331 544 6087. Ya. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya yang sudah Ya. masuk. Ya. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya mengenai prediksi dari beberapa ulama akan terjadinya dukhon di tahun ini. Bagaimana kita harus menyikapinya sebagai seorang muslim akan hal itu? Ya. Pertama, apa yang disebutkan dalam pertanyaan beberapa ulama ini perlu digarisbawahi. Tidak semua orang yang pandai berbicara kemudian dinamakan dia sebagai seorang ulama. Ulama itu sudah jelas di dalam agama kita, mereka adalah orang yang alim terhadap Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, dan mereka mengamalkan apa yang mereka ilmui. Itulah yang dimaksud dengan ulama. Adapun hanya sekedar seseorang pandai berbicara, ya, atau dia memakai pakaian para ulama, tidak serta-merta kemudian dia bisa dianggap sebagai seorang ulama. Kemudian selanjutnya tentang masalah prediksi. Ya, sebagian orang bahwasanya tahun ini akan keluar dukhon seperti yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan bahwasanya seorang muslim mencukupkan diri dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah SWT mengatakan tibyanan likulli syai'. Allah SWT menjadikan Al-Qur'an ini menjelaskan segala sesuatu. Kalau memang demikian, kalau memang Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, maka kewajiban seseorang yang sudah mengaku beriman kepada Allah dan juga Rasulnya adalah mencukupkan diri dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan mencukupkan diri dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, masuk di dalamnya mencukupkan diri di dalam masalah berita dan juga kabar, mencukupkan diri di dalam masalah hukum-hukum agama. Kita cukupkan diri dengan apa yang ada di dalam syariat kita. Ya, termasuk diantaranya adalah masalah berita dan apa yang terjadi sebelum datangnya hari kiamat.
Ya, dan jangan sampai seseorang terperosok di dalam membebani diri di luar kemampuannya. Ya, kita cukupkan dengan apa yang datang. Yang datang kepada kita akan terjadi dukhon, ya, dan ini adalah termasuk ya tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat. Sebatas itu saja. Ya, sebatas itu saja akan terjadi dukhon sebelum datangnya hari kiamat. Dan ini adalah termasuk tanda-tanda besar yang jumlahnya ada 10 sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selebihnya ya seseorang takalluf, ya membebani diri di luar kemampuannya, kemudian mengatakan kepada manusia bahwasanya tahun ini akan terjadi demikian dan demikian, maka ini ya termasuk membebani diri di luar kemampuannya. Ya, dan dilarang yang demikian di dalam agama Islam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan halakal mutanatti'un. Ya, akan celaka orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam agama. Dan sifat para salaf dulu, para sahabat dulu, mereka adalah orang yang aqalluhum takallufan, orang yang paling sedikit takallufnya. Ya, termasuk di antaranya masalah khobar ini, kita sebagai seorang muslim beriman dengan adanya dukhon, ya keluarnya asap sebelum datangnya hari kiamat. Ya, cuma kapan itu terjadi, itu yang kita nggak boleh mengatakan demikian dan demikian terjadi tahun 2020 atau terjadi kapan. Ini bukan bukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Hendaklah dia mencukupkan diri dengan kabar dari Allah dan Rasulnya, itu saja. Ya, jadi apa yang diucapkan oleh sebagian dan dia memprediksi dengan prediksi seperti itu adalah perkara yang tidak dibenarkan dalam agama. Dan kewajiban seorang muslim ya adalah mempersiapkan diri, untuk menghadapi hari akhir. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan terjadinya as-sa'ah? Maka Nabi SAW ketika ditanya tentang kapan terjadinya hari kiamat, beliau mengarahkan orang ini kepada sesuatu yang lebih penting daripada itu. Ya, dan ini yang kita sampaikan kepada para pemirsa sekalian. Ada sesuatu yang lebih penting daripada itu semua. Apa kata beliau kepada laki-laki ini? Wa madza a'datta laha? Apa yang sudah engkau siapkan? Ya, antum bertanya tentang kapan terjadi hari kiamat, apa yang sudah antum persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Hari kiamat akan terjadi. Antum tahu atau tidak tahu, hari kiamat akan terjadi. Ya, dan masing-masing kita akan mengalami. Nah, sekarang apa yang sudah antum persiapkan? Nah, sebagian orang sibuk, ya, sebagian orang sibuk menganalisa dan seterusnya, tapi ya mereka lalai untuk mempersiapkan dirinya bagi hari tersebut. Ya, sehingga lupa dalam ibadahnya, sehingga tidak berubah akhlaknya. Ya, padahal dia termasuk orang yang orang yang tadi itu yang menyibukkan diri dengan sesuatu yang sebenarnya itu termasuk takalluf gitu, membebani diri. Ya, sehingga kita lihat dia ya dari sisi ibadah, dari sisi akhlak tidak berubah. Ya, Allahu a'lam. Jadi yang bisa kita sampaikan, kita menyibukkan diri dengan sesuatu yang lebih penting, yaitu mempersiapkan ibadah kita dan amal kita untuk menghadapi hari tersebut. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakumullah khair. Demikianlah jawaban atas pertanyaan yang diajukan seputar dukhon, ya. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa diambil manfaat oleh seluruh pemirsa Fatwa TV. Baik, sudah ada panggilan yang masuk. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Baik, silakan Pak Rizal. Ana pernah mau buang air kecil, mampir di suatu masjid, kan ke belakang Ustaz, ABC-nya. Ya. Begitu Ana lihat,
di tempat sujud, tempat imam itu sujud, ada dinding, lalu setengah meternya itu ada kuburan. Nah, itu bagaimana Ustaz dengan sholat di tempat seperti itu? Baik. Ya. Mohon penjelasannya. Sekian jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bapak Rizal yang ada di Singkawang tentang masalah hukum sholat di sebuah masjid yang di situ ada kuburan. Maka setahu ana di sana memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah yang dia lakukannya adalah sah atau tidak. Dan tentunya sebagaimana kita tahu, Nabi SAW melarang kita untuk membangun masjid di atas kuburan. Beliau SAW mengatakan, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid, ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian, mereka dahulu, maksudnya adalah orang Yahudi dan Nasrani, mereka dahulu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian. Ini larangan yang jelas dari Nabi SAW menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Masuk di dalamnya seseorang membangun masjid di atas kuburan atau memasukkan kuburan ke dalam masjid. Ini semua masuk di dalam larangan, yaitu larangan untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya, dan para ulama berselisih pendapat hukum sholat orang yang hukum orang yang sholat di dalam masjid tadi, yang di situ ada kuburannya. Di sana ada yang mengatakan tidak sah sholat yang dilakukan, dan ada di antara mereka yang mengatakan sholatnya tetap sah. Mereka beralasan bahwasanya larangan di sini bukan larangan karena zatnya, tapi larangan di sini adalah larangan karena selainnya. Ya, larangan di sini bukan li dzatihi tetapi li ghairihi. Ya, kalau demikian sehingga tidak sampai dikatakan bahwasanya salat yang dilakukan ini adalah salat yang tidak sah. Jadi salatnya tetap sah dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan nasihat ana, kalau memang di sebuah daerah ini banyak orang yang membangun masjid di atas kuburan, maka kita berhati-hati. Apalagi kita baru pertama kali sholat di tempat tersebut, kita cek terlebih dahulu apakah masjid tersebut ada kuburannya atau tidak. Ya, kalau memang ada kuburannya, ya kita cari masjid yang lain yang lebih selamat gitu. Tapi kalau tidak ada kuburannya, silakan kita sholat di situ. Jadi hendaknya kita berhati-hati dan sebisa mungkin kita sholat di masjid yang memang bersih dan benar-benar bersih dari kuburan. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Demikian jawaban atas pertanyaan dari Bapak Rizal di Singkawang. Semoga bisa difahami dengan baik apa yang telah disampaikan Ustaz sebagai jawabannya, dan para pemirsa yang menyaksikan bisa mengambil manfaat darinya. Baik, sudah ada telepon yang masuk, kita angkat. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Baik, silahkan Bapak. Baik Pak, pertanyaan pertama, dalam hadis disebutkan bahwa umat Nabi terpecah menjadi 73 golongan. Ya. 72 golongan masuk neraka, 1 golongan masuk surga. Mohon dijelaskan Pak, 1 golongan yang masuk surga. Kedua, kalau kita umroh, kita memperbanyak tawaf dan sa'i gitu. Bagaimana Ustaz? Yang ketiga, apakah Nabi selalu dalam keadaan suci Ustaz?
Baik. suci hadas besar maupun hadas kecil. Baik. Bagaimana Bilal begitu. Ya, demikian. Terima Ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan dari Bapak Soleh Haji dari Bengkulu. Beliau bertanya tentang hadis yang berisi tentang perpecahan umat, bahwasanya Nabi SAW mengabarkan bahwa umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan. Beliau minta penjelasan tentang siapakah yang dimaksud dengan satu golongan ini. Kita katakan alhamdulillah, ini adalah pertanyaan yang muwafaq, ya, pertanyaan yang tepat sekali ditanyakan oleh seorang muslim. Dan inilah yang ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi SAW mengabarkan tentang adanya perpecahan dan bahwasanya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, apa yang dikatakan oleh para sahabat? Ya, ketika Nabi mengatakan 72 masuk neraka dan satu, ya, golongan ini masuk ke dalam surga. Mereka mengatakan, "Waman hiya ya Rasulullah?" Siapakah golongan yang satu ini wahai Rasulullah? Karena mereka ingin masuk ke dalam golongan yang selamat ini, golongan yang selamat dari nerakanya Allah, golongan yang selamat dari perpecahan. Dan para sahabat orang yang paling semangat untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Nah, siapakah yang dimaksud? Apakah Nabi saat itu menjawab pertanyaan para sahabat? Kita katakan iya. Beliau menyebutkan sifat golongan yang satu ini yang mereka akan masuk ke dalam surga dan selamat dari nerakanya Allah. Beliau mengatakan di dalam sebuah hadis, al-jamaah, ya, yang akan masuk ke dalam surga itu adalah al-jamaah. Siapakah yang dimaksud dengan al-jamaah di sini? Beliau jelaskan di dalam hadis yang lain, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah orang yang berada di atas jalanku dan juga di atas jalan para sahabat. Beliau mengatakan mithl, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang berada persis di atas jalanku dan juga jalan para sahabatku. Menunjukkan bahwasanya golongan ini mereka adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan juga mengikuti sunnah para sahabat, sehingga mereka berada dalam satu jalan bersama Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, mengikuti sunnah mereka di dalam masalah akidah, di dalam masalah tata cara ibadah, termasuk di antaranya adalah muamalah mereka kepada manusia, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Ini adalah golongan yang selamat tersebut. Dan beliau di sini antum perhatikan menyebutkan sifat tanpa menyebutkan nama golongan tersebut. Orang mana saja, baik dia dari negara dari Arab atau dari luar Arab atau dari Afrika, ya, kalau dia memiliki sifat ini maka dia termasuk golongan yang selamat ini. Ya, meskipun dia tidak pernah mungkin mengenal ya istilah-istilah, ya tidak mengenal ahlus sunnah wal jamaah, tapi dia memiliki sifat ini, maka diharapkan dia termasuk golongan yang selamat ini. Ya, oleh karena itu ini mengharuskan kita ya untuk mempelajari agama ini dengan baik. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin kita bisa mengikuti sunnah Nabi dan mengikuti sunnah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kecuali kalau kita sudah tahu baru kita bisa mengikuti. Makanya cara yang paling tepat untuk bisa masuk dalam golongan ini adalah dengan mau mempelajari agama Islam, kemudian diikuti dengan mengikuti ajaran Islam tersebut. Adapun pertanyaan yang kedua tentang masalah umrah,
Ya, apakah disunahkan berkaitan untuk dengan memperbanyak tema. sa'i? Gimana? Ya, ini di luar dari tema, karena tema kita ini masalah akidah. Baik. Bisa Kami mohon ditanyakan maaf ke yang untuk lain. yang kedua Ya. dan ketiga tidak jawab. Ya. Kami mohon maaf kepada Bapak Soleh Haji bahwa pertanyaan yang kedua dan ketiga tidak sesuai dengan tema, yaitu tema akidah, maka tidak dijawab. Dan mohon ditanyakan pada Ustadz di tema yang sesuai. Baik, kita bacakan soal berikutnya, Ustaz. Sepertinya ada telepon yang masuk. Ya. Fatwa TV, Assalamualaikum. Sepertinya terputus. Ya. Baik. Pertanyaan dari Saudara Awang Nugraha. Ya. Beliau tinggal di Dumai, Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah hukum metode pengobatan penyakit tipes dengan ayam hitam dan bulu-bulunya, apakah termasuk tindakan yang syirik? Adapun caranya adalah ayam hitam disembelih, kemudian berdoa kepada Allah mohon kesembuhan, lalu bulu-bulu ayamnya dicabut dan digosok-gosokkan kepada tubuh si penderita tersebut. Lalu dari tubuh penderita akan keluar bulu-bulu halus, lalu dicabutnya bulu-bulu halus tersebut dan dibakar bersama bulu ayam hitam agar penyakitnya hilang. Jazakallah khairan. Ya, pertanyaan dari Saudara Awang Nugraha dari Dumai, ya, tentang metode penyembuhan dengan cara seperti ini. Kalau kita mendengar dari pertanyaan beliau, ini lebih dekat kepada cara-cara syaitan yang demikian. Ya, ini adalah cara yang diharamkan jelas dalam agama Islam, dan dikhawatirkan di sana ada taqarrub kepada syaitan dengan cara menyembelih ya ayam hitam tadi itu disembelih untuk syaitan, ya untuk jin, ya, dan biasanya disyaratkan tidak boleh menyebut nama Allah di situ. Ini trik-trik yang seperti ini adalah termasuk trik-trik yang syaitani, ya. Di dalamnya ada mendekatkan diri kepada syaitan. Oleh karena itu ini perkara yang diharamkan jelas, ya, karena menyembelih untuk selain Allah ini syirik yang besar. Allah SWT mengatakan fasalli li rabbika wanhar, hendaklah engkau salat untuk Rabbmu dan hendaklah engkau menyembelih, yaitu menyembelihlah untuk Rabbmu. Dan Allah SWT mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sungguhnya salatku dan juga sembelihanku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Ya, sehingga jelas bahwasanya metode penyembuhan dengan cara seperti ini adalah diharamkan, bahkan dia adalah termasuk syirik yang besar. Dan Nabi SAW mengatakan ibadallah tadawau wala tadawau biharam. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian berobat, tapi janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Nah, Jazakumullah khairan. barakallahu fiik. Demikian jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Saudara Awang Nugraha. Semoga bisa dipahami dan baik, dan para pemirsa yang menyaksikan bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh Ustaz. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Ya. Baik. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tidak terasa kita telah sampai pada penghujung acara, dan kami akan informasikan rangkaian program live interaktif dalam Fatwa TV pada hari Senin pukul 16.00 hingga 17.00 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri dengan tema Bekal Muslim, Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer. Kemudian pada pukul 18.30 hingga 19.30 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Nizar Sa'ad Jabal dengan tema Fikih Praktis Ilmu Waris.
Kemudian masih pada hari Senin pukul 20.00 hingga 21.00 bersama Ustadz Dr. Musyafa' Ad-Darini dengan tema konsultasi Islam. Kemudian pada hari Selasa pukul 20.00 hingga 21.00 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan dengan tema mengenal Allah, keimanan, doa, dan zikir. Kemudian pada hari Rabu pukul 16.00 hingga 17.00 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Anas Burhanuddin dengan tema fikih ibadah. Kemudian pada hari Rabu pukul 20.00 hingga 21.00 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah dengan tema konsultasi keluarga. Kemudian pada hari Kamis pukul 20.00 hingga 21.00 bersama Ustadz Dr. Abdul Horoy dengan tema Jalan Lurus Akidah. Kemudian pada hari Jumat pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Erwandi Tarmidhi dengan tema Harta Haram Muamalah Kontemporer. Demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, dan kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya bolak-balik harokat Terima kasih seperti Bapak. pada surat Waalaikumsalam An-Nisa warahmatullahi wabarakatuh. 164 tadi.